Dinasti Song. Para sejarawan tradisional Tiongkok menempatkan dinasti Song sebagai dinasti yang menghasilkan kaisar-kaisar berpikiran maju. Di tangan 5 kaisar yang pertama, Tiongkok mengalami kemajuan yang pesat walaupun harus kehilangan sebagian wilayahnya di utara. Salah satu faktor pendorong kemajuan itu adalah penghargaan yang tinggi kepada intelektualitas. Jika dinasti-dinasti sebelumnya sangat pro kepada kaum militer untuk jabatan-jabatan tinggi, dinasti Song memberi tempat luas kepada para cendekiawan dan filsuf. Di zaman dinasti Song terjadi peralihan pemerintahan dari yang pro-militer menjadi pro-sipil. Kaisar pertama dinasti ini, Zhao Guangyin, Song Taizi, melaksanakan politik penyatuan Tiongkok dengan gabungan antara kekuatan militer dan kekuatan intelektual. Ia mereformasi militer, mengganti para gubernur militer dengan gubernur-gubernur sipil. Para penguasa yang ditaklukkannya diampuni, bahkan dipekerjakan kembali. Ia juga menerapkan politik perdamaian dalam hubungan luar negeri, juga karena menyadari kelemahan dalam militernya. Ini adalah pilihan yang bijak, sebab di zaman dinasti Song, tentara tidak lagi direkrut dari suku-suku barbar yang terbiasa berperang, sebagaimana dulu di era dinasti Tang, melainkan dari kalangan rakyat jelata. Dapat dipahami bila kekuatan militernya melemah. Pada masa dinasti Song, terjadi pemisahan kekuasaan antara kaisar dengan institusi pemerintahan. Peranan Perdana Menteri semakin penting walaupun keputusan akhir tetap di tangan kaisar. Kaisar pertama dinasti Song memilih tidak digantikan oleh putranya yang masih kecil atas saran ibu suri, melainkan oleh adiknya Zhao Huangyin dengan gelar Kaisar Taizong. Ia juga mengikuti jejak abangnya melanjutkan penyatuan Tiongkok dengan cara damai. Kaisar Taizong dikenal amat terpelajar, mendorong penelaahan ajaran Konfusius serta mencetak ulang karya-karya klasik filsuf tersebut. Ia memperluas perekrutan calon pejabat baru, menaikkan gaji pejabat, serta memberikan kesempatan naik pangkat bagi pejabat daerah yang berhasil. Di zaman kaisar inilah kaum sipil mendapat kekuasaan yang signifikan bila dibandingkan dengan di zaman dinasti-dinasti sebelumnya. Sebaliknya, para kasim dipinggirkan demi memperkecil peluang kudeta. Penerus Taizong adalah putra ketiganya, Zhao Zeng, dengan gelar Kaisar Zhengzong. Masa pemerintahnya dibayangi oleh ancaman suku-suku barbar dari utara, diantaranya bangsa Khitan yang melancarkan serangan sehingga keluarga kerajaan harus melarikan diri ke Nanjing dan kemudian ke Chengdu. Kaisar Zhengzong memimpin sendiri tentaranya tetapi dipukul mundur dan dipepet ke tepi sungai Yangtze. Di sana ia terpaksa menandatangani perjanjian Shanyuan, di mana Tiongkok harus mengakui kesetaraan dengan Khitan, di samping membayar upeti tahunan. Perjanjian ini di satu sisi merupakan penghinaan, tetapi dari sudut ekonomi membawa keuntungan, karena dengan segera terjalinlah perdagangan yang pesat antara kedua kerajaan. Dari Khitan, Tiongkok mengimpor kuda dan kulit, kemudian membayarnya dengan teh dan sutra. Masa akhir dinasti Song ditandai dengan naik tahtanya Zhao Zi dengan gelar Kaisar Huizong yang nekat menghabiskan 80% anggaran negara untuk berperang melawan bangsa-bangsa barbar di utara. Selain itu, hobinya pada kesenian membawanya pada gaya hidup serba mewah yang juga turut mengosongkan kas negara. Tetapi yang paling fatal dalam strategi politiknya adalah aliansi dengan kerajaan Qin untuk menaklukkan kerajaan Liao. Sebab justru mitra aliansinya itulah yang merampas kekuasaannya setelah mereka berhasil. Kaisar melarikan diri ke selatan dan menyerahkan kekuasaan kepada putranya, Zhao Huan. Tetapi penerusnya ini tidak dapat bekerja efektif akibat intrik internal yang parah. Kerajaan Qin kembali menyerang dan berhasil menawan Zhao Huan dan ayahnya. Sang ayah tewas dalam tawanan sementara Zhao Huan menghabiskan 29 tahun sisa hidupnya sebagai tawanan. Selanjutnya, sisa-sisa dinasti Song mencoba mempertahankan diri dengan pindah ke selatan dan berupaya menghimpun kekuatan. Seorang pangeran bernama Cao Cao memindahkan ibu kota ke Linan di selatan kota Kaifeng yang jatuh ke tangan kerajaan Qin. Ia mendaulat diri menjadi kaisar dengan gelar Gaozong. Dinasti Song
Selatan terus-menerus dilanda ketidakstabilan politik dan militer. Kaocong tidak secakap para pendahulunya, ia mengabaikan orang-orang pandai dan lebih menunjuk penjilat-penjilat sebagai pembantunya. Bahkan sejarah mencatatnya sebagai kaisar yang menjual negara dan rakyatnya hingga ke anak cucu dengan membiarkan separuh wilayahnya diambil alih kerajaan Qin. Ia menyerah justru ketika jenderalnya menang dalam peperangan. Di zaman dinasti Song Selatan, Tiongkok mengalami kemakmuran di masa Kaisar Cao Yuzhu, tetapi ditandai dengan kesenjangan antara kaum miskin dan bangsawan. Pada saat yang sama, kebangkitan bangsa Mongol di bawah Genghis Khan tidak mereka sadari ketika mengajaknya beraliansi menaklukkan kerajaan Qin. Mongol ternyata mengincar Tiongkok dengan terlebih dahulu mengincar negeri-negeri di sekitarnya. Tatkala dinasti Song Selatan berada di bawah Kaisar Tuzong, Genghis Khan berhasil menaklukkan Tiongkok dan merebut benteng pertahanan utama dinasti Song, yakni kota Xianyang. Tiongkok takluk kepada Mongol dan Kaisar Tuzong selanjutnya menghabiskan hidupnya dalam pelarian menghindari kejaran tentara Mongol. Kerajaan Liao, Xia Barat, dan Qin adalah tiga kerajaan yang mewarnai dinasti Song. Mereka berada di Tiongkok Utara, eksis bersama dinasti Song, sering menjadi mitra aliansi tetapi juga rival. Kerajaan Liao didirikan oleh bangsa Khitan yang merupakan suku Hu Timur atau Tonghu. Mulanya mereka adalah bangsa pengembara di daerah Mongolia dan Manchuria. Suku bangsa ini mendiami wilayah antara sungai Huangshui dan Huanglong. Semasa dinasti Tang, pemimpin utamanya Huke dari Wangsa Tahe mempersatukan seluruh suku bangsa Khitan dan diangkat sebagai gubernur dinasti Tang. Keturunan Huke kemudian memerintah secara turun-temurun sebagai gubernur sebelum Di Jinchong melancarkan pemberontakan. Orang Tangut yang mendirikan kerajaan Xia Barat adalah keturunan suku Qiang, kerajaan bangsa Tibet. Mereka hidup mengembara di daerah Qinghai sebagai peternak dan petani yang nomaden. Pada abad ke-6 dan ke-7, para kepala suku mereka diangkat sebagai pejabat dinasti Tang. Setelah Tibet memperluas wilayahnya, bangsa Tangut makin mendekati Tiongkok. Bangsa Tangut ikut berjasa memadamkan pemberontakan Anlushan dan pemimpin mereka diangkat sebagai bangsawan dinasti Tang. Salah seorang pemimpin Tangut itu, Li Ziqian namanya, kemudian berusaha melepaskan diri dari bayang-bayang dinasti Song dengan menjalin aliansi dengan kerajaan Liao. Tetapi karena tidak berhasil, ia terpaksa menandatangani perjanjian damai. Barulah di tangan cucunya, yakni Yuan Hao, kerajaan ini berhasil mengalahkan Song, Liao, dan Ogus. Ia lalu mendaulat dirinya sebagai kaisar dengan gelar Jin Chong. Suku bangsa Jurchen merupakan pendiri kerajaan Qin. Mereka awalnya mendiami wilayah Manchuria dan merupakan nenek moyang bangsa Manchu yang kelak mendirikan dinasti Qing di Tiongkok. Bangsa Jurchen mengalami interaksi dengan budaya Tiongkok dan mengadopsinya, seperti pertanian dan hidup menetap. Di bawah kepemimpinan Wan Yanmin, bangsa Jurchen mulai melebarkan sayapnya dengan menaklukkan negeri-negeri tetangganya. Wan Yanmin mengangkat dirinya sebagai kaisar pada tahun 1115 dengan gelar Taizi. Inilah yang disebut kerajaan Qin.